untuk kami untuk sementara kita hentikan operasinya. Nah pemirsa, seperti yang kita saksikan, hashtag Save Raja Ampat ini menjadi hashtag yang paling trending ya di kalangan warganet. Karena kemarin Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia yang membuat keputusan untuk menghentikan sementara izin pertambangan oleh PT GEK di kawasan Raja Ampat. Menteri SDM Bahlil mengecek langsung perusahaan tambang nikel PT GAG Nikel dan pengecekan dilakukan untuk mendapat hasil objektif atas polemik izin dan aktivitas tambang nikel di kawasan Raja Ampat. Nah, sementara itu pemirsa, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyebut kepentingan masyarakat adat dan ekosistem lingkungan tetap menjadi prioritas di tengah kontroversi aktivitas tambang di kawasan Raja Ampat. Kita akan simak bersama pemirsa pernyataan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berikut ini untuk Anda. Saudara-saudara kita, apa benar nggak sih berita-berita itu? Kita ngecek langsung dan teman-teman kan sudah di sini bisa melihat langsung mana informasi yang objektif. Kalau yang tidak bagus, kita punya kewajiban untuk memperbaiki. Itu kewajiban kita, pemerintah, Pak Gubernur. Tapi kalau yang memang informasinya dan yang dilihat itu bagus, kita juga harus objektif. Berarti Pak Menteri lihat kenyataan di lapangan seperti itu? Jangan lagi tanya saya, Bapak lihat sendiri, sudah lihat kan? Saya sudah cek ini. Pak, dengan kegaduhan itu pemerintah sikapnya seperti apa, Pak? Nanti kita evaluasi ya, kita evaluasi total, baru kemudian kita membuat keputusan. Ya, sekarang kan penghentian sementara kan terjadi. Nanti kita lihat, kan ada pasti Menteri juga LHK dari lingkungan. Pemirsa, baru-baru ini masyarakat dibuat resah dengan temuan tambang nikel yang diperkirakan bisa merusak alam dan juga ekosistem di Raja Ampat. Media sosial pun diramaikan dengan narasi Save Raja Ampat dan keramaian ini menunjukkan penolakan terhadap tambang nikel yang berada di surga alam Papua tersebut. Nah, pemirsa, kritik juga digaungkan oleh organisasi lingkungan Greenpeace. Kritik ini juga bukan semata karena keputusan izin pertambangan yang hanya sementara, tetapi karena setidaknya ada 5 lokasi tambang nikel di Raja Ampat. Nah, kita akan melihat pemirsa ada apa saja PT-PT yang sudah melakukan penambangan. Ini ada PT Anugrah Surya Pratama pemirsa, kemudian juga ada PT GAG Nikel, ada PT Kawai Sejahtera Mining dan juga PT Mulia Raymond Perkasa. Jadi sudah ada 5 perusahaan pemirsa yang memegang IUP atau izin untuk melakukan pertambangan di kawasan Raja Ampat nih. Dan menanggapi polemik ini, Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH menyebutkan telah memberikan sanksi terhadap 4 perusahaan nikel di Raja Ampat. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyatakan bahwa keempat perusahaan terdiri dari PT GAG Nikel, PT KW Sejahtera Mining, PT Anugrah Surya Pratama, dan PT Mulia Raymond Perkasa. Hanif memaparkan bahwa hasil pengawasan menunjukkan berbagai pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil. Iya, tadi kita juga sudah melihat ya pemirsa grafis, ada perbandingan bagaimana kondisi dari Raja Ampat sebelum dan juga setelah dibangunnya pertambangan di tahun 2017 dan juga di tahun 2025. Ada perubahan signifikan ya pemirsa, ada penggundulan hutan di sana. Dan untuk itu putusan Mahkamah Konstitusi juga telah memperkuat kebijakan pelarangan aktivitas tambang di wilayah pesisir dan juga pulau kecil. MK juga menegaskan penambangan mineral di wilayah-wilayah tersebut dapat menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan, melanggar prinsip pencegahan bahaya lingkungan dan juga keadilan antar generasi. Dan pemirsa, mari kita simak, ini ada grafik citra satelit. Dari atas kita bisa melihat gambarnya kami ambil dari citra satelit Sentinel Copernicus, di mana sebuah satelit mengamati bumi yang dijalankan oleh Uni Eropa.
Kami mencoba mendapatkan citra satelit yang cukup jelas, artinya ketika kondisi geologi Pulau Gak bisa terlihat dan tidak tertutup awan. Nah, berdasarkan informasi, PT Gak mendapatkan izin produksi pada tahun 2017 dan mulai beroperasi pada tahun 2018. Mari kita lihat di sebelah kiri layar, ini adalah citra satelit Pulau Gak pada Maret 2017. Di mana Pulau Gak ini tampak tertutup hutan tropis lebat dengan vegetasi hijau yang merata. Kemudian tidak terlihat adanya pembukaan lahan yang signifikan. Namun jika kita bandingkan dengan citra satelit di sebelah kanan layar, ini adalah Pulau Gak pada Maret 2025. Tampak ada perubahan warna lahan dengan luasan yang cukup signifikan dari yang awalnya berwarna hijau menjadi coklat yang mengindikasikan hilangnya vegetasi hijau atau terjadi pembukaan lahan. Iya, pemirsa, kalau kita membahas juga mengenai seperti apa yang ada di sana, kalau di daratan pemirsa ini juga tempat tinggal dari 47 spesies mamalia dan juga 274 spesies burung, sedangkan untuk di perairan pemirsa, Raja Ampat ini merupakan perairan dengan rumah untuk 75% spesies koral dunia. Dan kurang lebih ada 2.500 spesies ikan. Kalau kita lihat ya pemirsa, limbah-limbah dari pertambangan ini dibuang ke laut di area pesisir di Raja Ampat. Kami juga menghitung pemirsa bahwa luasan area yang berwarna coklat di tengah bagian saja yang menjadi pertambangan ini luasnya sekitar 2,6 km persegi atau sekitar 260 hektar. Sementara temuan dari Greenpeace diperkirakan sudah terjadi pembukaan lahan mencapai 20% dari total daratan Pulau Gak yang memiliki luas 6.000 hektar. Jadi diperkirakan sekitar 1.200 hektar lahan Pulau Gak ini telah digarap untuk pertambangan. Nah, kita lihat ada nilai investasi. Mengapa isu ini menjadi begitu penting ya, Gemma dan juga pemirsa? Karena kawasan Raja Ampat ini telah ditetapkan sebagai Global Geopark oleh UNESCO. Apa artinya? Artinya adalah Raja Ampat harus dikelola dengan prinsip perlindungan dan juga pendidikan serta pembangunan berkelanjutan. Di mana status global dari Geopark seharusnya merupakan apresiasi atas upaya Indonesia menjaga kekayaan bumi, budaya, dan juga masyarakat yang mengelola Raja Ampat. Dan secara ekonomi pemirsa, investasi tambang nikel memang menarik perhatian, terutama karena meningkatnya permintaan nikel untuk industri kendaraan listrik. Di sisi lain pemirsa, ada lingkungan dan ekosistem yang harus dijaga. Ada beberapa alasan penolakan dari publik mengapa dilarang untuk melakukan penambangan di Raja Ampat. Yang pertama pemirsa, ancaman terhadap ekosistem laut dan hutan lindung karena Raja Ampat dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Tadi sudah dijelaskan ya pemirsa, 75% jenis koral ini berada di sekitaran laut Raja Ampat. Dan aktivitas dari pertambangan ini juga dikhawatirkan akan menyebabkan sedimentasi yang merusak terumbu karang, mencemari air laut, dan mengganggu habitat spesies langka seperti penyu sisik dan parimanta. Jadi dampak sosial selain tadi dampak lingkungan, ini juga penambangan ini juga menyebabkan dampak sosial dan juga ekonomi bagi masyarakat lokal, di mana masyarakat adat termasuk suku Kawe, Beteu, dan Maya serta pelaku usaha wisata seperti operator homestay dan juga pemandu wisata ini menolak tambang karena khawatir akan kehilangan mata pencarian mereka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.